Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ACTV, kembali lagi dalam program talk show hari ini. Baik, kita ketahui bahwa pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia ini bukan hanya urusan pemerintah semata, tapi juga seluruh elemen masyarakat harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting di Indonesia. Dan saya yakin juga pemirsa di rumah tidak asing lagi dengan kata stunting dan juga gizi buruk. Nah, kita akan bincangkan permasalahan ini dan kita akan mengangkat topik yaitu upaya percepatan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya di Aceh. Baik, di sini sudah hadir para ahlinya di sini, ada dua dokter ya, dan juga ada dari perwakilan BKKBN. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang paling dekat dengan saya ada Dr. Sulasmi MHSM. Baik, ini Kabid Kesmas Dinkes Aceh, Kesehatan Masyarakat ini ya. Dan di samping Dr. Sulasmi ada Dr. Natasha PB, Nutrition Officer UNICEF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan yang dari perwakilan BKKBN ini ada Bapak Ihya SEMM. Iya. Dan ini Waalaikumsalam, tim perumus gugus stunting dari BKKBN Aceh. Artinya di BKKBN sini juga ada bagiannya sendiri untuk masalah stunting ini. Baik, nah ini juga menarik bahwa ternyata masalah stunting belum selesai. Dan pada hari ini mungkin selanjutnya pembahasannya bagaimana upaya percepatannya. Mungkin kalau di awal-awal dulu mungkin memperkenalkan apa itu stunting, masih banyak masyarakat yang belum paham itu stunting. Tapi kali ini kita udah bagaimana nih upaya percepatannya ya. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas langkah-langkah apa yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ataupun percepatan masalah stunting dan gizi buruk ini, saya ingin tahu juga nih lebih dalam lagi dan juga sebagai pembuka kita di sini sebenarnya apa itu gizi buruk sih. Kayaknya yang bagian cocok untuk pertanyaan ini Dokter Tasya nih ya. Oke, silakan Dokter Tasya. Iya, jadi sebenarnya kalau bicara malnutrisi ya, itu mal itu kan artinya tidak sesuai ya, jadi bisa kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kekurangan gizi itu sendiri secara khusus itu sebenarnya ada beberapa ya. Jadi ada yang namanya stunting. Nah, ini yang tipe kronik ya, artinya dimulai sejak dalam kandungan dan lain sebagainya sampai paling tidak anak berusia 2 tahun itu biasanya prosesnya. Nah, kemudian tipe yang kedua itu yang tipe akut ya, yang kita kenal dengan wasting. Nah, disinilah gizi kurang dan gizi buruk itu gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya underweight atau kekurangan berat badan ya. Dan yang paling terakhir itu adalah ini jarang kelihatan ya, karena biasanya tampaknya di tanda klinis aja, namanya mikronutrien. Misalnya kayak anemia, gitu ya, kekurangan zat besi. Jadi semua ini adalah bentuk dari malnutrisi. Malnutrisi itu Betul. sendiri. Jadi Ya. ada 3 indikator tadi ini ya. Ada 4. Ada 4, oke. Jadi stunting termasuk salah satu di dalamnya. Betul. Nah, tapi yang paling akhir adalah kekurangan dari Zat gizi mikro. zat gizi mikro Betul. itu sendiri, ataupun bahasa awamnya itu seperti zat besi ini ya. Contohnya salah satunya zat besi. Oke. Iya. Dan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, ternyata anak-anak juga bisa mengalami kekurangan zat besi ini dan yang lainnya juga. Baik. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Dokter Tasya apa itu sebenarnya malgizi ini sendiri, malnutrisi ataupun kekurangan dari gizi itu tersebut ya. Nah, sekarang saya bertanya ke Dokter Sulasmi. Nah, artinya menangani masalah gizi ini artinya untuk data-data di Aceh sudah ini ya Dok ya. Baik. Nah, menurut dokter sendiri ini melihat bahwa kekurangan gizi dan stunting juga untuk di Aceh sendiri itu seperti apa, Dok? Kalau kita melihat datanya dulu ya, jadi kita kembali di Riskesdas 2018. Itu dilakukan riset kesehatan dasar pada 2018 dilihat prevalensi gizi Indonesia 2000. Dan itu dilihat ternyata Aceh itu dia menempati urutan ketiga. Cukup 3, oke. Ketiga terbanyak seluruh Indonesia untuk yang balitanya di bawah 5 tahun. Nah, sementara untuk di bawah 2 tahunnya itu angkanya 37,8. Kalau tadi 37,3, kalau untuk bawah 2 tahunnya itu lebih tinggi lagi ternyata 37,8. Itu juara 1 se-Indonesia. Jadi kita juaranya untuk stunting di 2018. Hal itu yang membuat kita kaget ya, maksudnya
kita jarang lihat, Baik. tetapi artinya banyak. Baik. Nah, kemudian di 2019 ada survei status gizi Indonesia. Nah, itu ditemukan untuk Aceh ada sedikit pengurangan ya. Itu stuntingnya sudah 27,7%. Tetapi ini masih merupakan PR yang besar buat Baik, kita. baik. Bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting ini di angka 14% 14%. di tahun 24. Jadi kalau business as usual itu nggak bisa. Dia harus betul-betul out of the box. Betul. Ya betul-betul harus bekerja sama, karena untuk kesehatan saja kita nggak bisa bekerja sendiri. Gitu loh. Nah, nggak bisa bekerja sendiri. Jadi kita butuh yang namanya konvergensi, koordinasi, kolaborasi dari semua pihak untuk sama-sama bisa menurunkan prevalensi status gizi atau prevalensi stunting pada anak balita kita di Aceh. Oke, artinya juga ternyata Aceh tinggi ini dok. Tinggi. Aduh. Tetapi lumayan di 2019 ini kalau dulu juara 1-3 kita sudah bergeser di nomor 7-nya. Oke. Nah, itu agak ini. Tapi kita harus bekerja lebih Oke. ini lagi. Artinya dari nomor 1 beralih ke nomor 3 tadi ya. Dari nomor 3. Dari nomor 3 ke Nomor nomor 3 ke nomor Artinya juga 7. ada sudah dapat upaya Kelihatan, percepatannya ya. juga sudah kelihatan ya. Betul. Tapi mudah-mudahan di tahun 2024 ini seperti targetnya juga dari pemerintah itu 14%. 14%. Nah, untuk menuju angka 14% ini sulit nggak ini menurut dokter sendiri? Maka seperti tadi yang saya katakan, kalau memang biasa-biasa saja kerjanya ya itu kayaknya susah ya, susah sekali. Tapi kalau kita memikirkan bersama-sama harus intens terintegrasi. Baik. Nah, kalaupun nggak sampai 14 ya berkisar di situlah, nggak perlu jauh. Iya, betul. Oke, nah artinya pemerintah sudah membuat target ini 14% Ya. ya. Tentu pemerintah juga harus punya upaya ya. Apa Betul, sih program betul. pemerintah? Nah ini Pak Ian yang jawabnya ini ya. Mungkin dari BKKBN sendiri makanya kebijakan apa ini Pak untuk mempercepat stunting ini sendiri kita tuntaskan? Baik, terima kasih. Kebijakan pemerintah tentunya berdasarkan regulasi yang dikeluarkan. Regulasi itu sudah ada Perpres 72 2021. Ada 5 strategi yang akan dilakukan. Sasarannya adalah remaja, ibu hamil, ibu baduta, ibu balita, dan pasca melahirkan. Jadi angka-angka stunting ini kan dinamis dia. Betul. Dinamis yang 0 sampai 24 bulan. Bulan depan dia udah yang 24 bulan udah masuk 25 bulan. Artinya dia keluar, tapi ada yang lahir. Jadi dia terus bergerak, Nah, tanpa mengesampingkan saudara-saudara kita yang sudah lahir dan mengalami stunting, kita jangan lupa persiapan pencegahannya seperti apa. Tentunya kita sasar ibu hamil. Baik. Ibu hamil dia harus berkualitas. Dia tidak anemia, dia tidak suaminya tidak merokok, kemudian gizi kronisnya tertangani, kayaknya lilanya bagus di atas 23,5. Nah, dengan persiapan kehamilan yang berkualitas, kemudian imunisasi ketika hamil, itu saya pikir sebuah upaya yang sangat strategis untuk bagaimana mencegah lahirnya bayi-bayi stunting yang baru, sehingga yang sudah lahir ini terus kita tangani dengan berbagai upaya untuk bagaimana tumbuh kembangnya tetap sesuai, tapi saudara-saudari kita yang akan lahir itu kita bentengi dengan persiapan kehamilan yang berkualitas. Mungkin itu. Agar tidak lahir anak-anak yang mungkin dengan gizi buruk Benar, ini. stunting, Karena ya. juga sudah ada pencegahan, persiapan yang dilakukan Iya. kepada ibu hamil dan juga mungkin sebelum ibu hamil sasarannya ke remaja juga. Ke remaja juga. Remaja yang calon orang tua juga. Nah, Betul, pemahaman-pemahaman betul. seperti ini yang sudah diberikan oleh BKKBN sendiri. Nah, mungkin juga sepertinya juga tidak boleh masalah gizi, masalah kesehatan itu juga bukan saat menjadi orang tua ya, tapi sebelum Betul, menjadi betul. orang tua kita sudah punya ilmu seperti itu ya. Iya. Nah mungkin di sini mungkin sasarannya remaja, mungkin ada tidak. Sementara mungkin di sekolah itu tidak ada ya pelajaran seperti ini. Mungkin dari BKKBN sendiri langkah-langkah apa nih yang preventif yang dilakukan? Baik,
BKKBN punya program PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi remaja-remaja itu yang ada di berbagai komunitas, ada PIK remaja, pusat informasi konseling remaja, itu kita bekali dengan bagaimana program Cashpro untuk pencegahan stunting. Baik. Jadi ada aplikasinya, kemudian ketika dia sudah memasuki masa jenjang untuk menikah, dia ingin menikah, kemudian kita juga punya aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Baik, elektronik siap nikah dan siap hamil ya. Jadi kepada para calon pengantin itu mereka ketika mengambil N1 di desa, kemudian datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan dan memastikan mereka mengisi aplikasi LCMIL. Jadi di sana di dalam aplikasi itu para catin-catin itu akan ketahuan dia siap nggak sebenarnya untuk menikah. Nah kemudian setelah siap menikah kemudian muncul lagi apakah dia siap untuk hamil. Mungkin kalau gizi kurang dia mungkin jangan hamil dulu, kalau anemia dia jangan hamil dulu. Jadi sebelum menikah itu screeningnya selama 3 bulan pertama, termasuk pembekalannya. Pembekalan menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi ayah yang baik seperti apa. Oke, karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Minimal 3 bulan. 3 bulan sebelum menikah. Sudah ada persiapan dari Catin ini sendiri. Nah, dengan mengisi aplikasi LCMIL tadi ya. Iya, betul. Elektronik siap nikah dan siap hamil. Siap hamil. Nah, mungkin juga harus diakses nih ya bagi calon pengantin ini ya. Mungkin jangan update berbagai aplikasi yang lain ya. Ini juga sangat penting ya. Baik. Nah, memang masalah gizi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga pemerintah sudah menuangkan dalam bentuk kebijakan. Betul. Dan kita harapkan ini juga kerjasama semua elemen masyarakat, termasuk juga remaja kita yang punya peran aktif ya, mereka yang nantinya akan menjadi orang tua, yang mereka nantinya yang akan melahirkan generasi penerus ini ya. Jangan sampai melahirkan lagi anak-anak yang stunting lagi, anak-anak dengan gizi buruk lagi. Baik, kita lanjutkan pemirsa bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Dan kami juga informasikan bahwa Anda dapat menyaksikan program ini di channel YouTube ya, di link di sini Anda bisa lihat di ACTV live streaming. Baik, dan kita akan kembali usai pariwara berikut ini.